Selamat pagi anak-anak kelas 1. Hari ini kita akan mempelajari materi kita di bab yang ke-14 tentang keajaiban alam semesta. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, kita akan berdoa. Allah Bapa yang minta kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh belajar kembali. Tuhan pimpin setiap kami walaupun kami harus belajar di rumah. Tuhan pimpin setiap kami boleh memahami setiap materi yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang melandasi materi kita pada hari ini terambil dari Kejadian 1 sampai yang ketiga. Materi di bab 14 ini kita pelajari tentang keajaiban alam semesta. Uraian materi akan kita pelajari adalah musim dan cuaca, dan juga siklus air, gerhana, dan juga saling ketergantungan. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang musim dan cuaca. Tuhan telah menjadikan benda-benda penerang, matahari untuk menguasai siang hari, bulan dan bintang-bintang pada malam hari. Benda-benda penerang ini menjadi penentu untuk masa, hari-hari, dan tahun. Bumi berputar pada porosnya seperti gasing. Matahari menyinari bumi dengan panasnya, tetapi tidak semua panas diterima oleh bumi. Ada panas matahari yang dipantulkan kembali. Ada panas yang diserap bumi, terlebih pada musim panas, karena bumi menerima sinar matahari lebih lama dibanding pada musim dingin. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur masa dan mengendalikan alam semesta ini. Ayub menceritakan kuasa Tuhan atas semua ciptaannya, tertulis dalam kitab Ayub 37 ayat 3, 6, 10, dan 11. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Oleh nafas Tuhan terjadilah es, dan permukaan air yang meluas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memancarkan kilatnya. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub 37. Tuhan mengendalikan perubahan cuaca dari waktu ke waktu terus-menerus. Yang kedua adalah siklus air. Tentu kamu pernah bermain di tengah hujan. Airnya jatuh dari langit, terasa sangat segar, berlari-lari di tengah hujan dengan gembira. Lalu, mengapa air dapat turun dari langit? Pada hari ketiga, Tuhan memisahkan air dari darat. Ada laut, danau, sungai, atau mata air. Ada juga lembah, dataran, gurun, bukit, dan pegunungan. Panas matahari memanasi air di bumi, lalu menguap. Uapnya berkumpul menjadi awan. Air adalah kebutuhan paling penting bagi manusia. Namun ada orang yang menderita karena kebanjiran. Ada orang yang mati karena kekurangan air. Tuhan menciptakan suatu siklus atau kejadian berulang. Air terkena panas matahari akan menguap. Uap air tidak dapat diraba atau terlihat oleh mata. Uap air membentuk awan di cakrawala. Oleh tiupan angin, awan dibawa ke daratan. Makin lama makin besar, banyak, berat, dan menghitam. Akhirnya turun hujan membasahi bumi. Air tidak dapat menguap tanpa bantuan matahari. Hujan tidak akan turun tanpa adanya awan. Dalam siklus air, Tuhan melibatkan ciptaan lain. Tuhan telah mengatur siklus air agar kehidupan dapat terus berlangsung di bumi. Padi di sawah, kerbau di kubangannya, ikan di sungai, semua memerlukan air yang cukup. Yang ketiga adalah gerhana. Gerhana adalah peristiwa di mana matahari dan atau bulan tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Ada dua macam gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang keempat, kita mempelajari saling ketergantungan. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Tuhan yang dapat hidup sendiri tanpa yang lain. Manusia membutuhkan makanan dan minuman. Semua itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manusia juga membutuhkan rumah yang lebih nyaman.
Tumbuh-tumbuhan memerlukan sinar matahari, juga vitamin, mineral, dan air yang cukup. Saling ketergantungan di antara makhluk hidup disebut dengan ekosistem. Raja Wali dapat terbang tinggi di atas awan, tetapi memerlukan hewan kecil di dalam air, atau burung kecil di ranting pohon. Raja Wali memakan buah-buahan atau hewan kecil di antara rumput untuk menjadi makanannya. Semua makhluk ciptaan Tuhan saling melengkapi dan membutuhkan makhluk lain. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada bagian daun. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Mazmur 89 ayat yang ke-9. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu.